lagi janji, Sabto Palon lagi janji, yaitu janji Sabto Palon, bahwa kelak saya akan kembali. Dengan apa? Dengan suara gemblegar, dengan suara dentuman-dentuman yang luar biasa di mana. Banyak teman-teman yang bertanya tentang eksistensi Sabto Palon Nagih Janji itu, Mbak. Nah, itu kalau kemudian dikaitkan dengan hancurnya Islam radikal, apakah kemudian ada relevansinya? Nah, nanti tolong dijelaskan, ditarik ke ranah situ, Mbak Gatot. Untuk di awal-awal barangkali bisa dijabarkan dulu sebenarnya Sabto Palon Nagih Janji itu maksudnya bagaimana? Janjinya apa, kepada siapa nagihnya? Monggo Mbak Gatot. Ya, jadi memang sekarang ini ramai-ramainya dari masyarakat itu berbicara tentang Sabto Palon Noyo Genggong. Di sini menarik ya, menariknya itu apa? Jadi banyak versi. Seperti halnya dengan Sesuti Jenar, Dewa Rudi, lantas Nabi Khidir, itu banyak versi. Dan demikian juga dengan cerita tentang Sabto Palon Noyo Genggong. Nah, di dalam syarat Sabto Palon ya, yang digubah oleh spiritual, para budayawan, itu kita tertariknya karena jika kalau itu merupakan sejarah, itu kenapa ada di situ ada yang sifatnya remang-remang, jadi bukan absurd ya Pak, bukan ya, tapi remang-remang antara sejarah dengan legenda di sini yang saya maksud dengan legenda yang punya makna, punya makna spiritual, punya makna kearifan lokal. Seperti halnya dalam gubahan-gubahan serat Sabto Palon itu dari Ronggo Warsito ya, terus itu bukan ahli sejarah, tapi beliau juga paham sejarah. Beliau adalah seorang filsuf besar ya, Jawa. Beliau seorang pelaku spiritual yang sudah mumpuni. Itu menyebutkan bahwa Mojopahit terakhir, Raja Mojopahit terakhir, itu dia Kertawijaya. Itu yang banyak disebutkan oleh para bujangga yang terkenal. Seperti Ronggo Warsito itu, Ki Ronggo Warsito sendiri adalah keturunan dari Dia Kertawijaya memang. Dari semua para bangsawan, sultan-sultan yang ada di Kesultanan Mataram, Suruh Jogja, ya, Pakubuwono, Mangkunegaran, Paku Alam itu terah dari Dia Kertawijaya. Di situ disebutkan Dia Kertawijaya ini Raja Mojopahit yang ke-6. Itu yang saya disebutkan. Tapi kalau disebut sebagai Raja Mojopahit terakhir, itu masih banyak versinya, banyak yang juga mengkritik. Sebab setelah Dia Kertawijaya itu masih ada Raja Mojopahit yang disebut-sebut di dalam buku sejarah itu. Walaupun pasca Dia Kertawijaya memang semua ahli sejarah itu menyatakan bahwa kabur. Jadi informasinya di dalam serat para raton itu sulit diterjemahkan karena dengan bahasa Jawa kuno yang sulit diterjemahkan, sehingga siapa Raja Mojopahit setelah Dia Kertawijaya. Nah, di situ ada Giri Sawardhana.
ada Jaya Wisnuwardana, ada Singawi Karamapardana, ada Girindra Wardana. Itu setelah Dia Kertawijaya. Nah, sedangkan Dia Kertawijaya ini, kalau itu dianggap Raja Majapahit yang ke-6, di mana munculnya satu musibah dalam bentuk perang antara Majapahit dengan Demak ya. Demak itu merupakan kesultanan yang dibentuk oleh Raden Patah dari Pangeran Jimbuningrat. Itu Jaya Kertawijaya itu memerintah Majapahit sebagai maharaja itu tahun 1369 sampai 1373 Saka. Nah, ini kalau dimasaikan tahun 1447 sampai tahun 1451 Masehi. Nah, ini dianggap atau dinyatakan oleh para ahli-ahli filsafat, ahli sejarah yang terah Mataraman itu sebagai Raja Majapahit yang ke-6, di mana terjadi satu bencana yang merupakan perang antara Majapahit dan Demak. Lahirlah sosok yang disebut dengan Sabtopalo. Nah, lantas sampai sekarang itu masih diperhitungkan tentang janji Sabtopalo, nagih janji Sabtopalo, nagih janji atau janji Sabtopalo, bahwa kelak saya akan kembali. Pada saat itu diterangkan bahwa Sabtopalo meninggalkan momongannya itu ya Maharaja sendiri, Dia Kertawijaya yang bergelar Wijaya yang gelarnya itu Wijaya Parakramawardhana. Jadi nama bisikannya Dia Kertawijaya itu adalah Wijaya Parakramawardhana. Nah, lantas kita hitung, sebab di situ menyebut angka 500 tahun setelah ini saya akan kembali. Saya ini itu kan dialognya, dialog antara Sabtopalo dengan momongannya ini Dia Kertawijaya yang didampingi di situ ada Sunan Kalijogo. Nah, 500 tahun ini kalau sekarang masih diidamkan oleh masyarakat, diidamkan kembalinya Sabtopalo, berarti kembalinya tatanan asli kita Jawa atau Nusantara ini. Coba sekarang kita hitung 500 tahun itu. Sebab pemerintahan Dia Kertawijaya ini tahun 1451 dia leser ke Prabon. Nah, coba ini ditambah dengan 500 berarti tahun 1945. Nah ini padahal ahli sejarah yang lain menyatakan bahwa Raden Patah itu bukan anak Dia Kertawijaya, tapi anak Kertabumi. Jadi jauh setelah Dia Kertawijaya, jauh. Jadi setelah Dia Kertawijaya yang bergelar Wijaya Jaya Wisnuwardana, atas digantikan oleh Wijaya Parakrama Wijaya Wardana, digantikan lagi oleh Girisawardana, dan digantikan lagi oleh Singawi Karamapardana, dan terakhir oleh Girindra Wardana. Pada zaman pemerintahan Singawi Karamapardana munculnya Kertabumi sebagai tandingan, dan Raden Patah ini putra di Kertabumi. Nah, ini pun masih belum dipastikan kebenarannya, karena semua ahli sejarah itu menyatakan bahwa setelah Dia Kertawijaya, Majapahit ini kabur, siapa penguasanya? Ini menarik. Nah, karena dipastikan bahwa kejadian semacam clash ya, semacam peperangan
antara Demak dan Mojopahit ini pada zaman dia Kertawijaya yang bergelar Wijaya Jaya Wisnuwardana ini, ya, Wijaya Parakrama-Wardana ini tahun 1451, kalau ini ditambah 500 tahun berarti tahun 1945. Nah ini saya setuju. Setuju. Kemerdekaan. Berarti kemerdekaan itu yang diidamkan. Nah sekarang setelah jatuhnya Mojopahit, kejadian apa yang suatu merupakan momentum yang sangat menarik, sangat besar, satu momentum yang besar bagi bangsa ini, ya kemerdekaan itu. Tidak ada yang lain, karena itu sesuatu yang luar biasa bagi kita sebagai bangsa. Nah, berarti ya kemerdekaan itu, kembalinya Sabto Palon. Ini kalau dihitung dari gubahan para raton, lantas prasasti, ya, prasasti Waringin Pitu. Zaman dia Kertawijaya ini menerbitkan prasasti Waringin Pitu yang sangat menentukan sekali. Prasasti Waringin Pitu itu menginformasikan tentang susunan raja-raja, tentang tata pemerintahan Mojopahit. Itu ada prasasti Waringin Pitu itu. Nah, prasasti Waringin Pitu itu diketemukan di Balung-Balung, Sidoarjo. Prasasti ini sekarang di museum itu lengkap dengan tatanan pemerintahan Mojopahit. Nah, dari informasi prasasti itu dan dari informasi para raton, Pujangga Ki Ranggawarsita ini memastikan bahwa Raja Mojopahit ke-6 inilah yang munculnya Sabto Palon. Nah ini kalau ditambah 500 tahun, Sabto Palon mengatakan 500 tahun lagi saya akan kembali, berarti kemerdekaan. Nah, di mana kembalinya? Pancasila ini. Pancasila ini. Jadi ini jelas merupakan satu pertanda besar, ya. Satu informasi yang akurat bahwa kembalinya kita dengan tatanan kita sebagai bangsa itu ya Pancasila ini. Cuma terproses kan. Nah terproses sampai semua menyadari bahwa Pancasila inilah yang memang membuat kita ini akan menjadi besar. Satu ideologi, satu diambil dari satu kepribadian bangsa yang ini dijadikan dasar negara. Dengan ini kita akan menjadi jaya dan kuat. Cuma terproses, tidak begitu saja. Masyarakat itu langsung menerima, walaupun itu dari dirinya. Dia lupa. Nah ini terproses. Nah sekarang ini rupanya Pancasila betul-betul diterima oleh seluruh bangsa Indonesia dan dilaksanakan. Baik sebagai bagian maupun bagian. Nah jadi pengertian Sabto Palon Agi Janji itu ya 45 ini. Nah kalau disebutkan Sabto Palon itu akan memberikan tanda pada saat beliau akan muncul kembali. Dengan apa? Dengan suara gemblegar, dengan suara dentuman-dentuman yang luar biasa di mana-mana. Nah, cuma ini ditafsirkan oleh pengubah itu gunung meletus. Bencana alam. Bencana alam. Padahal kalau bencana alam itu gunung meletus, ya sudah dulu ada. Kita ini wilayah gunung berapi, Jawa, Nusantara ini banyak gunung berapi, sehingga namanya gunung meletus itu sudah biasa. Tapi yang dimaksud ini perang revolusi itu. Perang revolusi ini. Jadi dan dimulai dari tahun 1900, perang dunia 1, perang dunia 2, terus revolusi fisik di negeri kita. Ini betul-betul merupakan satu pertanda memang waktu itu bahwa kita akan merdeka. Ini yang ditangkap oleh Bung Karno. Kelak setelah perang Pasifik Indonesia merdeka. Nah ini karena Bung Karno paham dengan surat Sabto Palon ini bahwa setelah terjadi dentuman di mana-mana, bahkan bom atom meledak di Hiroshima Nagasaki ya, dan kita diberondong oleh pasukan sekutu Belanda dengan dibonyong oleh Inggris dan sebagainya, Inggris bonyong Belanda dan sebagainya itu sampai semua jadi lautan api. Surabaya menjadi lautan api, Bandung lautan api, Jakarta, Medan,
Lautan Api ini pertanda bahwa Sabdo Palon akan muncul kembali. Ini jelas. Kan 500 tahun setelah berakhirnya masa pemerintahan Dyah Kertawijaya yang bergelar Wikrama Wijaya Parakrama Wardhana. Ini jelas. Nah, cuma berlakunya Pancasila secara utuh, secara murni dan konsekuen ini sekarang terproses terus. Makanya Bung Karno mengatakan bahwa kemerdekaan ini merupakan jembatan emas. Jadi kemerdekaan ini memang tonggak munculnya kembali Sabdo Palon, Leo Genggong, tonggak. Ya. Jadi sehingga Bung Karno mematok ya ini 1945 ini perang fisik ini, perang kemerdekaan ini. Nah, dengan dasar Pancasila ini.